Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad dengan NIM 222-11326. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review terkait apa yang saya baca tentang hukum acara peradilan agama. Di sini saya akan memberikan terkait dengan siapa yang menulis buku hukum acara peradilan agama ini. Jadi yang menulisnya adalah Muhammad Khairul Rafiq. Editornya adalah Dr. Haji Tolkah MA. Layoutnya Muhammad Khairul Miftah. Nah, di sini akan membahas terkait tentang bagaimana hukum acara peradilan agama itu, pengertian, nanti ada beberapa terkait sumber hukum dari hukum acara peradilan agama. Nah, jadi dapat kita pahami bahwasanya hukum acara peradilan agama itu adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bertindak pengadilan agama, cara bertindak di pengadilan agama, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak dengan para pihak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata Islam material bagi lingkungan peradilan. Nah, itu terkait dengan pengertian dalam hukum acara peradilan agama. Nah, di sini untuk sumber hukum yang ada di dalam hukum acara peradilan agama sendiri, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (JO), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan ke-1 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua. Nah, ke tahap terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, itu terkait undang-undang yang membicarakan tentang hukum acara peradilan agama sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sejarah peradilan agama Islam, sejarah peradilan agama di Indonesia. Nah, jadi di dalam peradilan agama sendiri itu ada beberapa masa atau periode. Nah, yang pertama adalah periode pra pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di sini ada 3 aspek terkait dengan periode pemerintahan Hindia Belanda ini. Nah, jadi yang pertama adalah tahkim kepada muhkam. Nah, maksudnya di sini adalah jikalau ada konflik di dalam sebuah anggota masyarakat, jadi orang yang pintar ataupun yang paham hukum itu memberikan muhkam kepada penyelesaian dalam perkara di dalam masyarakat. Nah, jadi seandainya jika ada terjadi sebuah permasalahan di dalam anggota masyarakat, maka muhkam itu bisa memberikan penyelesaian terhadap permasalahan di dalam anggota masyarakat tersebut. Terus yang kedua adalah adanya ahlul hilli wal aqdi. Nah, jadi ketika ada penganut agama Islam itu telah bertambah banyak, nah maka jabatan hakim atau qadi itu dilakukan secara pemilihan atau dibaiat. Nah, jadi diangkat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tauliyah. Nah, tauliyah di sini maksudnya adalah masyarakat telah berkembang menjadi kerajaan Islam. Nah, jadi di sini pengangkatan hakim itu dilakukan secara tauliyah atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. Nah, itu tadi terkait dengan masa periode pemerintahan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya adalah masa periode transisi.
Di sini dimulainya pada 4 Maret 1620, itu pada saat VOC itu dia menguasai Indonesia. Jadi di sini masyarakat Muslim ya, ketika masa transisi ini itu banyak namanya mengalami kesulitan di dalam perlawanan. Jadi orang-orang Barat ketika itu dia tidak bisa namanya membuat peradilan, maksudnya memberikan sebuah tatanan baru di dalam hukum peradilan transisi di masa transisi ini, karena pada masa itu masyarakat Islam perlawanannya sangat signifikan, karena kita kan hidup di Indonesia, maka harus ikut peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, jadi VOC waktu itu melakukan kumpulan, jadi dibikinlah tanggapan atau organisasi di dalam Islam sendiri, masyarakat sendiri, itu namanya adalah Resoluti der Indonesia Regeling. Jadi pada tanggal 25 Mei 1760 sebuah kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam. Nah, jadi didirikannya itu di Compendium Fraser itu untuk masa transisi. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang tadi yang sebelum ini masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi di sini ada beberapa ungkapan-ungkapan yang di dalamnya itu ada diadopsi dari perkataan orang-orang Belanda. Contohnya adalah Reglement of Het Belet de Regering van Nederland ini. Nah, disingkat menjadi Regering Reglement RR. Nah, dimuat dalam Stadsblad Belanda tahun 1854 nomor 129. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwasanya undang-undang hukum Islam itu bagi orang Islam Indonesia. Nah, jadi dalam ungkapan ini tuh tadi itu hukum yang dibuat untuk orang Islam khususnya di Indonesia. Selanjutnya adalah masa periode penjajahan Jepang. Nah, di sini ada sebuah ungkapan itu untuk hukum acara perdata pengadilan agama. Jadi namanya adalah Soryo Hoin itu untuk peradilan agama, dan Kaikyo Kotokoin itu Mahkamah Islam Tertinggi atau Pengadilan Tinggi Agama. Nah, selanjutnya adalah kita masuk masa setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1957. Nah, dikeluarkannya undang-undang itu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah. Jadi undang-undang ini berisi tentang pencatatan nikah. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 1 PP Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Jadi di dalam sini disebutkan pengadilan agama itu mahkamah syariahnya adalah tugasnya adalah memeriksa, memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam. Nah, jadi di situ pasalnya yang berbunyi seperti itu. Selanjutnya adalah antara tahun 1957 sampai 1974. Jadi di sini pada masa itu pemerintahan sedang menyusun suatu undang perkawinan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, itu terkait dengan undang-undang perkawinan di dalam peradilan agama. Selanjutnya peradilan agama pasca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Perkembangan peradilan agama pasca Orde Reformasi patut dicatat sebagai sebuah perubahan yang lainnya. Jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 itu sebagai perubahan atas dua pasal dari Undang-Undang Nomor 14. Jadi di sini tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman
kehadiran Undang-Undang Nomor 35 merubah pasal 11 dan 22 itu nomor 14 tahun 1970 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi adalah badan-badan yang melakukan peradilan pasal 10 badan-badan yang dimaksud adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, organisatoris, administratif, dan finansial. Nah, itu untuk terkait dengan berbagai pasal atau undang-undang yang telah ditetapkan pada masa pasca pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi mungkin itu sedikit terkait dengan apa yang saya baca dan saya pahami terkait di dalam buku hukum acara peradilan agama yang ditulis oleh Muhammad Khairul Rafiq. Jadi yang di sini disebutkan terkait dengan bagaimana hukum acara peradilan agama sendiri itu yang ada di khususnya di Indonesia sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.